Khalifah di Nusantara. Terus karyo tataning bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial jadi masalah paling dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia pada 2023 ini. Selain itu, lampu kuning, lesunya daya beli masyarakat masih belum bisa diatasi. Sinyal melemahnya daya beli ini ditunjukkan oleh data perdagangan, baik dalam dan luar negeri. Padahal, efek dari daya beli masyarakat menurun adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Karuan saja, saat daya beli masyarakat menurun, keseimbangan ekonomi suatu negara bisa saja terancam. Nampaknya, hal inilah yang menyebabkan inflasi Indonesia pada Maret 2023 nyaris tembus 5%. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Sementara itu, Badan Pusat Statistik melaporkan persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau 26,36 juta orang.
Sedangkan jumlah pengangguran mencapai 7,99 juta orang pada Februari 2023. Maka dari itu, kenaikan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia mau tak mau harus berhadapan dengan maraknya pengangguran akibat dari pemangkasan hubungan kerja secara massal dari sejumlah startup dan industri teknologi. Sementara itu, ancaman resesi global di depan mata. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut. Apalagi perang antara Rusia dan Ukraina yang tak bisa diprediksi kapan berakhirnya, tentu saja akan memperburuk kondisi ekonomi pada 2023. Maka dari itu, pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun ini masih dibayangi berbagai persoalan, baik domestik dan internasional. Parahnya lagi, maraknya korupsi dan penggelapan pajak oleh oknum tertentu semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Sebagai seorang spiritual bisnis konsultan, saya mengajak para pemirsa untuk memandang masalah yang menimbulkan kecemasan ini dengan lensa spiritual. Perlu kita sadari bahwa pada hakikatnya kesulitan ekonomi dan ancaman resesi global adalah teguran sekaligus ujian dari Allah. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Memang dunia ini adalah tempat ujian. Kehidupan ini adalah medan perjuangan. Setiap hari kita harus mengatasi masalah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 7. Agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dengan demikian, berbagai masalah dan kesulitan hidup yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini sesungguhnya adalah ujian amal bagi seorang hamba Allah.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah dan menyadari bahwa ujian dan cobaan adalah sebuah sarana bagi kita untuk latihan bersyukur. Karena itu, marilah kita jadikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ini sebagai momentum pemicu perubahan. Kesempatan untuk transformasi diri. Titik balik kebangkitan kesadaran spiritual seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kejatuhan apapun, Anda dan saya, kita semua bisa bangkit dengan kekuatan spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, transisi dalam hidup Anda bisa menyingkap kekuatan besar dalam diri Anda untuk berubah menuju kehidupan yang sejahtera. Sebesar apapun gelombang hidup dapat menjadi peluang untuk kemajuan. Sekalipun kita tidak bisa mengubah cuaca atau arah angin, tapi kita bisa mengubah arah layar. Maka dari itu, berhentilah meratapi nasib dan menyalahkan keadaan. Jika situasi sedang berat, menyelamlah dalam zikir dan doa, menyerap energi ilahiyah. Kita harus menyadari bahwa Allah menciptakan dan menempatkan kita di bumi Nusantara ini tidaklah sia-sia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi, tujuan penciptaan dan tugas kita sebagai hambanya adalah menjadi khalifah Allah di Nusantara. Kata khalifah mengandung makna menjadi perwakilan Allah di bumi. Karena itu, tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia akhir zaman yang akan datang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tugas ini
merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kita kepada Allah sebagai hambanya atau Abdullah. Para guru mursyid kita sepakat bahwa hal tersebut berarti kita ditugasi mengurusi bumi dengan segala sumber dayanya, baik yang hidup maupun yang tidak. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui paparan ini, kami ingin mengajak sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah untuk berkaca dan merenung terkait status khalifah manusia secara umum. Apa yang sudah kita lakukan? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, apakah kita sebagai manusia telah menjadi perwakilan yang baik? Apakah kita telah sungguh layak menjadi pembawa amanah? Pantaskah kita disebut sebagai perwakilan Allah? Sudah berhasilkah kita sebagai khalifahnya di muka bumi Nusantara ini? Kita sebagai khalifah di muka bumi ini, cobalah sekali-kali untuk berintrospeksi atas apa saja yang telah kita lakukan untuk umat manusia. Mungkin kita belum pernah mendengar khotbah Jumat atau tabligh akbar yang sungguh-sungguh menanyakan hal ini kepada para jamaah. Padahal nampaknya melalui ancaman resesi global ini, Allah ingin mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sepanjang hayat kita selama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas pertama, memakmurkan muka bumi, disebutkan dalam surat Hud ayat 61. Kedua, mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi, ditugaskan dalam surat Al-Maidah ayat 16. Ketiga, meningkatkan kualitas iman dan amal soleh, dinyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 29. Keempat, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan kesabaran, ditegaskan dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Dengan demikian, manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai peranan penting yang dijalankan sampai akhir zaman ataupun kiamat. Dan peranan penting ini pun sebagai bagian dari fungsi manusia sebagai khalifah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
Ada dua peranan penting yang harus dilaksanakan manusia sebagai khalifah Allah di bumi, yaitu pertama, fungsi al-imarah, yakni memakmurkan bumi. Berupa pembangunan materi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan Allah di muka bumi ini sesuai dengan ketentuannya. Memakmurkan berarti pengelolaan tersebut harus bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berdasarkan keadilan sosial. Kedua, fungsi ar-ri'ayah, yaitu memelihara bumi. Fungsi ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi memakmurkan. Bumi ini bukanlah milik manusia, tetapi amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara agar dapat dinikmati oleh seluruh generasi manusia hingga hari akhir. Manusia tidak boleh membuat kerusakan di bumi, karena itu artinya menyalahi fungsi kekhalifahannya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, manusia yang membuat kerusakan adalah manusia yang tidak amanah dan harus bertanggung jawab atas perilakunya baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, menjadi khalifah Allah di muka bumi di abad milenial ini dengan demikian menjadi semakin berat. Kita dituntut mampu membaca tanda-tanda zaman yang perubahannya bersifat eksponensial, melompat dan berlipat kecepatannya. Pada titik inilah kesadaran teologis kita sebagai seorang muslim juga mesti dibarengi dengan kesadaran lingkungan dan perubahan iklim. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita harus mampu merawat bumi dan menjaga langit berlandaskan falsafah memayu hayuning bawana yang bermakna memperindah keindahan dunia. Sebagai upaya melindungi keselamatan dunia baik lahir maupun batin, kita harus memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup dengan slogan Terus Karyo Tataning Bumi. Hal itu berarti terus berkarya menata atau menjaga bumi. Selama nafas masih melewati hidung, kita harus terus-menerus berkarya untuk menjaga bumi. Maka keselamatan bumi adalah tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah
Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberi komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.